Putriku Siti selalu bilang, dia khawatir aku tinggal sendiri di rumah besar ini. Ayah sudah tua, tidak perlu rumah sebesar ini, katanya sambil menunjukkan brosur apartemen lansia yang nyaman. Aku hampir percaya dia peduli. Sampai malam itu, aku terbangun karena haus dan mendengar suaranya di teras belakang. Suaranya pelan, tapi jelas terdengar. Ya Bu Ani, rumah ayah saya di Kemang. Kira-kira harga pasaran berapa sekarang? 8 miliar? Oke, saya hubungi lagi. Rasanya seperti ditampar keras di wajah. Rumah ini bukan sekadar bangunan buat aku. Ini tempat di mana aku dan almarhumah istriku membangun keluarga, membesarkan Siti dengan penuh cinta. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan yang tak ternilai harganya. Dan sekarang, putriku sendiri yang ingin merebut semua itu dariku. Namaku Budi Santoso. Tahun ini aku berusia 65 tahun. Sudah 3 tahun sejak istriku, Dewi, meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Kami menikah 40 tahun yang lalu. Dan dari pernikahan itu, lahir satu-satunya anak kami, Siti. Sekarang, Siti sudah berusia 38 tahun, menikah dengan Rudi, dan mereka tinggal di kawasan perumahan BSD. Aku pensiunan pegawai negeri sipil. Dulu, aku bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum selama lebih dari 30 tahun. Gaji tidak besar, tapi cukup untuk menghidupi keluarga kecil kami dengan layak. Rumah ini aku beli 25 tahun yang lalu, saat Siti masih berusia 13 tahun. Waktu itu kami tinggal di rumah kontrakan kecil di Tebet, dan membeli rumah sendiri adalah impian terbesar kami. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana Dewi bersemangat mencari rumah yang tepat untuk keluarga kami. Setiap akhir pekan, kami berkeliling Jakarta melihat berbagai properti yang dijual. Kebanyakan rumah yang kami lihat terlalu mahal atau lokasinya kurang strategis. Sampai akhirnya kami menemukan rumah ini di Kemang, Jakarta Selatan. Rumah ini memang tidak murah. Pemilik sebelumnya meminta harga yang hampir membuat aku putus asa. Tapi Dewi melihat potensinya. Pak Budi, katanya waktu itu dengan mata berbinar, ini rumah impian kita. Lokasi strategis, lingkungan tenang, ada taman untuk Siti bermain. Kita harus punya rumah ini. Aku menggunakan seluruh tabungan kami, meminjam dari koperasi kantor, bahkan meminjam sedikit dari orang tua Dewi. Proses pembayarannya memakan waktu bertahun-tahun. Aku bekerja keras, kadang lembur sampai malam, mengambil proyek-proyek tambahan di luar jam kerja, semua demi melunasi cicilan rumah ini. Dewi juga tidak mau kalah. Dia membuka usaha kecil-kecilan, menjual kue dan catering dari rumah untuk membantu ekonomi keluarga. Rumah kami berlantai 2 dengan luas tanah 400 meter persegi. Di lantai bawah ada ruang tamu yang luas, ruang keluarga, dapur, dan kamar pembantu. Lantai atas ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Belakang rumah ada taman kecil yang dulu menjadi tempat favorit Siti bermain. Aku masih ingat bagaimana Siti belajar bersepeda di taman belakang itu. Dewi yang sabar mengajarinya, berlari di sampingnya sambil memegang sadel sepeda kecil berwarna pink. "Ayah, lihat, aku bisa!" teriak Siti girang saat pertama kali bisa mengayuh sepeda tanpa bantuan. Senyum Dewi waktu itu sangat indah, bangga melihat putri kami tumbuh besar. Di ruang tengah, tepat di bawah lampu gantung kristal yang Dewi pilih sendiri, kami merayakan setiap ulang tahun Siti. Dewi selalu membuat kue ulang tahun sendiri, menghias rumah dengan balon dan pita warna-warni, mengundang teman-teman sekolah Siti. Rumah ini selalu ramai penuh tawa di hari-hari seperti itu. Kamar tidur utama di lantai atas masih tersimpan foto-foto pernikahan kami, foto keluarga saat Siti masih kecil, dan barang-barang pribadi Dewi. Aku tidak pernah memindahkan apapun dari kamar itu. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu melihat foto Dewi di meja nakas dan berbisik, "Selamat malam, sayang." 3 tahun lalu, Dewi didiagnosis kanker payudara stadium lanjut. Kami berjuang sekuat tenaga, berobat ke berbagai rumah sakit, mencoba berbagai pengobatan. Aku
menghabiskan hampir seluruh uang pensiun untuk biaya pengobatannya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Dewi meninggal dengan tenang di rumah ini, di kamar tidur kami, ditemani aku dan Siti. Kata-kata terakhir Dewi untukku adalah, "Jaga rumah kita, Pak. Ini rumah cinta kita. Jangan biarkan siapapun mengambilnya dari kamu." Aku berjanji akan menjaga rumah ini sampai napas terakhirku. Sejak Dewi meninggal, aku tinggal sendiri di rumah ini. Siti yang sudah menikah dan punya kehidupannya sendiri hanya sesekali berkunjung. Awalnya, sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Aku mengerti, dia sibuk dengan pekerjaan dan keluarganya sendiri. Aku tidak pernah memaksa atau mengeluh. Asalkan dia bahagia, aku sudah senang. Tapi 3 bulan terakhir ini, pola kunjungan Siti berubah drastis. Dia tiba-tiba rajin sekali datang, hampir setiap minggu. Awalnya aku senang, mengira dia rindu dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayahnya yang sudah tua ini. Tapi setiap kunjungannya selalu diiringi dengan topik yang sama. "Rumah ini terlalu besar untukku." "Ayah, capek enggak naik turun tangga setiap hari?" tanya Siti suatu sore sambil membawakan aku teh. "Ayah kan sudah tidak muda lagi. Kalau sampai jatuh di tangga bagaimana?" "Ayah baik-baik saja kok," jawabku. "Ayah masih kuat. Setiap pagi bahkan ayah masih jogging keliling kompleks. Tapi kan, ya, rumah sebesar ini repot dibersihkan. Ayah tinggal sendiri, tidak ada yang bantu. Rumah jadi kotor, berdebu. Tidak baik untuk kesehatan ayah." Aku sebenarnya memang tidak punya pembantu. Sejak Dewi meninggal, aku mencoba hidup mandiri. Membersihkan rumah sendiri, memasak sendiri, mencuci baju sendiri. Itu semua membuatku tetap aktif dan tidak terlalu memikirkan kesepian. "Ayah enjoy kok mengurus rumah sendiri," jawabku. "Justru itu yang bikin ayah tetap sehat." Siti kemudian mengeluarkan beberapa brosur dari tasnya. "Coba ayah lihat ini, apartemen khusus lansia, lokasinya di Menteng, dekat rumah sakit. Fasilitasnya lengkap ya, ada gym, kolam renang, ruang komunal, bahkan ada perawat jaga 24 jam. Banyak teman-teman sebaya ayah di sana. Ayah tidak akan kesepian." Aku melirik brosur itu sekilas. Memang terlihat menarik. Tapi bagiku, tidak ada tempat yang bisa menggantikan rumah ini. Rumah yang aku bangun dengan keringat dan air mataku bersama Dewi. "Siti sayang, ayah senang kamu peduli. Tapi ayah nyaman di sini. Ini rumah kita, rumah ibumu." "Tapi ya, ibu sudah tidak ada. Ayah hidup untuk masa depan, bukan masa lalu. Apartemen itu lebih praktis, lebih aman. Ayah tidak usah repot-repot mikirin perawatan rumah, bayar tukang taman, tukang bersih-bersih. Semuanya sudah ditangani pengelola gedung." Aku hanya tersenyum. Tidak mau berdebat dengan anak perempuanku sendiri. Tapi dalam hati, aku tahu rumah ini tidak akan aku tinggalkan begitu saja. Kunjungan Siti berikutnya 2 minggu kemudian. Kali ini dia membawa suaminya, Rudi. Rudi adalah anak dari keluarga berada, bekerja di sebuah perusahaan multinasional dengan posisi cukup tinggi. Secara finansial, kehidupan mereka seharusnya sudah cukup mapan. "Pak Budi, apa kabar?" sapa Rudi, ramah sambat, berjabat tangan. "Alhamdulillah baik, Rud. Kalian berdua sehat?" "Sehat, Pak. Siti bilang Bapak tinggal sendiri di rumah besar ini. Pasti kesepian ya, Pak?" Aku menggeleng. "Tidak juga. Ayah masih sering kumpul dengan teman-teman pensiunan. Kadang main catur di taman komplek, kadang ikut pengajian di masjid. Ayah tidak merasa kesepian." Siti menyela. "Tapi ya, rumah ini kan memang terlalu besar. Biaya perawatannya juga mahal. Ayah habis berapa sebulan untuk listrik, air, internet, keamanan komplek, pajak bumi bangunan. Belum lagi kalau ada yang rusak harus diperbaiki." Rudi menambahkan, "Betul, Pak. Secara finansial juga perlu dipikirkan. Rumah sebesar ini di lokasi strategis seperti Kemang, nilai propertinya pasti tinggi. Kalau Bapak jual sekarang, bisa dapat harga bagus. Uangnya bisa diinvestasikan. Bapak dapat pasif income lumayan setiap bulan." Aku mulai merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan ini.
Tapi aku berusaha tetap tenang. Ayah sudah punya dana pensiun. Cukup untuk hidup ayah sampai nanti. Tidak perlu jual rumah untuk dapat uang. Tapi Pak, Rudi tidak menyerah. Ini bukan hanya soal uang saat ini. Ini soal aset manajemen yang bijak. Rumah di Kemang sekarang harganya bisa mencapai 8 hingga 10 miliar rupiah. Itu aset besar. Kalau diinvestasikan dengan benar, returnnya bisa mencapai 50 hingga 60 juta per bulan. Bapak bisa hidup lebih nyaman. Ayah sudah nyaman sekarang, jawabku tegas. Siti menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada campuran frustrasi dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku tidak tenang. 2 minggu setelah kunjungan itu, Siti datang lagi. Kali ini sendirian. Dia membawa seorang pria berjas rapi dengan koper hitam. Ayah, kenalan. Ini Pak Hartono, konsultan keuangan. Siti minta tolong Pak Hartono untuk bantu ayah kelola keuangan. Pak Hartono mengulurkan tangan. Selamat siang Pak Budi. Saya Hartono dari Mitra Investasi Sejahtera. Senang bisa membantu Bapak. Aku berjabat tangan, meski bingung. Aku tidak merasa butuh konsultan keuangan. Ayah, Siti berbicara lembut. Ini untuk kebaikan ayah. Pak Hartono bisa bantu ayah mengelola aset dengan lebih bijak. Di usia senja ini, ayah harus punya financial planning yang baik. Aku tidak bisa menolak karena mereka sudah datang. Aku mempersilakan mereka duduk di ruang tamu. Pak Hartono membuka laptopnya dan mulai presentasi panjang lebar tentang investasi, portfolio diversification, dan berbagai istilah keuangan yang membuatku pusing. Intinya, kesimpulan Pak Hartono sama dengan yang dikatakan Rudi sebelumnya. Aku harus menjual rumah ini, pindah ke tempat yang lebih kecil dan lebih murah, kemudian menginvestasikan selisih uangnya. Bapak, kalau menjual rumah ini di harga pasar saat ini, sekitar 8 miliar, kemudian membeli apartemen lansia yang bagus sekitar 2 miliar, Bapak punya sisa 6 miliar. Kalau diinvestasikan dengan return konservatif 10% per tahun, Bapak bisa dapat 600 juta per tahun atau 50 juta per bulan. Itu belum termasuk dana pensiun Bapak. Bapak bisa hidup sangat nyaman. Aku mendengarkan dengan sabar, meski dalam hati sudah muak. Setelah Pak Hartono selesai, aku berkata tegas, "Terima kasih atas presentasinya, Pak Hartono. Tapi aku tidak tertarik. Rumah ini tidak akan aku jual." Pak Hartono tersenyum profesional. "Bapak tidak perlu memutuskan sekarang. Pikirkan baik-baik. Ini keputusan besar yang akan mempengaruhi masa depan Bapak." Setelah Pak Hartono pergi, Siti masih tinggal sebentar. Wajahnya terlihat kecewa. "Ayah, kenapa keras kepala sih? Siti cuma mau yang terbaik untuk ayah." "Siti sayang," aku menatap matanya. "Ayah tahu kamu baik. Tapi rumah ini bukan hanya soal uang atau investasi. Ini rumah kenangan kita. Rumah ibumu. Ayah sudah janji sama ibu untuk jaga rumah ini. Tapi ya, ibu juga pasti mau ayah hidup dengan lebih baik, lebih nyaman di usia senja." "Ayah sudah nyaman, Siti. Ayah tidak butuh apartemen atau investasi. Yang ayah butuh adalah rumah ini, tempat di mana ayah merasa dekat dengan ibumu." Siti menghela napas panjang. "Ya sudah ya. Siti pulang dulu. Pikir-pikirkan lagi ya." Setelah Siti pergi, aku duduk lama di ruang tengah, menatap foto keluarga kami yang terpajang di dinding. Foto itu diambil 10 tahun lalu, saat kami berlibur ke Bali. Dewi tersenyum lebar, Siti memeluk ibunya, dan aku berdiri di samping mereka dengan bangga. "Dewi," aku berbisik, "kenapa Siti jadi seperti ini? Ayah tidak mengenalinya lagi." Minggu berikutnya, kejadian yang membuatku sangat terkejut terjadi. Malam itu sekitar pukul 11, aku terbangun karena haus. Aku turun ke dapur untuk mengambil air minum. Saat melewati ruang keluarga, aku melihat cahaya dari teras belakang. Siti ada di sana, sedang menelepon seseorang. Pintunya sedikit terbuka, dan suaranya terdengar jelas. Aku berhenti, tidak bermaksud menguping, tapi suaranya memang terdengar. "Ya Bu Ani, rumah ayah saya di Kemang, daerah elit, luas tanah 400 meter, bangunan 2 lantai. Kira-kira
Harga pasaran berapa sekarang? 8 miliar? Wah, lumayan juga ya. Oke Bu, nanti saya hubungi lagi. Tapi ini masih rahasia ya. Jangan sampai ayah saya tahu dulu. Saya masih harus meyakinkan beliau. Jantungku berdebar kencang. Rasanya seperti ditusuk pisau dari belakang oleh orang yang paling aku sayangi. Ternyata semua perhatian Siti, semua kunjungannya, semua usahanya meyakinkan aku untuk pindah, semuanya hanya topeng. Yang dia inginkan adalah uang dari penjualan rumah ini. Aku kembali ke kamar dengan langkah gontai. Tidur tidak bisa, pikiranku kalut. Bagaimana mungkin anak yang kubesarkan dengan penuh cinta bisa melakukan ini padaku? Aku dan Dewi selalu memberikan yang terbaik untuk Siti, menyekolahkannya sampai sarjana, membiayai pernikahannya, bahkan memberikan modal untuk usahanya dulu. Dan inilah balasannya. Besoknya, aku pura-pura tidak tahu apa-apa. Siti sarapan bersamaku sebelum pulang. Ayah tidur nyenyak? Tanyanya sambil menyendokkan nasi goreng ke piringku. Biasa saja, jawabku singkat. Ayah kok kelihatan pucat? Sakit apa? Tidak, cuma kurang tidur. Siti menatapku khawatir. Atau pura-pura khawatir, aku sudah tidak bisa membedakan lagi. Setelah Siti pulang, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku tidak ingin tergesa-gesa menuduh tanpa bukti kuat. Mungkin aku salah dengar, mungkin ada penjelasan lain. Aku ingin percaya bahwa Siti tidak seperti itu. Aku mulai dengan memeriksa tas Siti yang sempat dia tinggalkan di kursi ruang tamu beberapa hari lalu. Dia pernah menelepon panik meminta aku menyimpan tasnya karena dia ketinggalan. Aku belum sempat memberikannya karena dia bilang akan ambil minggu depan. Di dalam tas itu, aku menemukan sebuah map plastik berisi dokumen-dokumen. Ada printout valuasi properti dari sebuah konsultan properti ternama. Alamat rumahku tertera jelas di sana. Harga estimasi 8,2 miliar rupiah. Di bagian margin kertas ada tulisan tangan dengan pensil, tulisan yang kukenali sebagai tulisan Siti. Down payment rumah baru 3M, renovasi 500 jet, mobil baru 1M, biaya sekolah anak 300 jet, sisanya investasi. Aku merasakan dadaku sesak. Jadi ini alasannya. Siti dan Rudi ingin upgrade rumah, ingin mobil baru, dan mereka berencana menggunakan uang dari penjualan rumahku untuk semua itu. Mereka sudah merencanakan semuanya dengan detail. Aku duduk lemas di sofa. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Berapa lama mereka merencanakan ini? Sejak kapan mereka menganggapku sebagai sumber uang, bukan sebagai ayah yang perlu dihormati dan dicintai? Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk pergi ke bank. Aku ingin mengecek apakah ada hal-hal mencurigakan terkait rekening atau asetku. Di bank, petugas customer service mengenaliku karena aku nasabah lama. Pak Budi, ada yang bisa dibantu? Saya mau tanya, apakah ada orang lain yang pernah menanyakan tentang rekening atau aset saya? Petugas itu terlihat ragu-ragu, tapi kemudian berkata, "Pelan, Pak Budi, sebenarnya beberapa minggu lalu putri Bapak datang ke sini. Beliau bertanya tentang prosedur balik nama dan jual beli properti. Tapi tenang Pak, kami tidak memberikan informasi detail tanpa sepengetahuan dan persetujuan Bapak. Setiap transaksi besar harus Bapak yang hadir sendiri dan menandatangani." Aku mengangguk. Terima kasih informasinya. Jadi Siti bahkan sudah sampai tahap menanyakan prosedur transaksi. Ini bukan lagi sekadar pemikiran atau rencana. Dia sudah mulai mengambil langkah-langkah konkret. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang keluarga, menatap foto-foto di dinding. Foto Siti saat masih bayi, Dewi menggendongnya dengan penuh kasih. Foto Siti saat pertama kali masuk TK, seragamnya yang lucu dengan tas bergambar boneka. Foto Siti saat lulus SMA, toga dan bunga di tangannya, senyum bangga di wajahnya. Foto pernikahan Siti dengan Rudi, aku dan Dewi berdiri di sampingnya sebagai orang tua yang bahagia. Kemana perginya anak kecil itu? Anak yang dulu selalu memelukku dan berkata, "Ayah, aku sayang ayah."
Kapan dia berubah menjadi orang yang hanya melihatku sebagai aset finansial? Aku ingat saat Siti masih kecil, dia pernah jatuh dari sepeda dan lututnya terluka. Dia menangis keras dan aku langsung menggendongnya masuk ke rumah. Dewi membersihkan lukanya sementara aku menenangkannya. Ayah ada di sini, sayang. Ayah akan selalu jaga kamu. Dan Siti menatapku dengan mata berkaca-kaca. Janji ayah? Janji, jawabku waktu itu. Dan aku menepati janjiku. Aku selalu ada untuk Siti. Saat dia sakit, saat dia gagal ujian, saat dia patah hati pertama kali, saat dia lulus kuliah, saat dia menikah, aku selalu ada. Dan sekarang, saat aku yang membutuhkan dukungan dan pengertiannya, dia malah mencoba memanfaatkanku. Tapi mungkin aku juga harus introspeksi. Apakah aku ayah yang egois? Apakah aku yang terlalu keras kepala mempertahankan rumah besar ini? Apakah Siti benar? Aku sudah tua dan memang lebih baik pindah ke tempat yang lebih praktis. Aku mencoba membayangkan hidupku di apartemen lansia seperti yang disarankan Siti. Kamar kecil, tidak ada taman, tidak ada ruang untuk foto-foto dan kenangan. Setiap hari dikelilingi orang-orang yang tidak aku kenal. Mungkin memang ada fasilitas lengkap, tapi apakah itu yang aku butuhkan? Yang aku butuhkan adalah rumah ini. Rumah di mana setiap sudutnya berbicara tentang kehidupan yang aku jalani bersama Dewi. Taman belakang di mana Siti belajar bersepeda. Dapur di mana Dewi memasak makanan kesukaan kami. Kamar tidur di mana Dewi menghabiskan hari-hari terakhirnya. Ini semua tidak bisa digantikan oleh fasilitas apartemen semodern apapun. Dan aku teringat janji yang kubuat pada Dewi di hari-hari terakhirnya. Jaga rumah kita, Pak. Jangan biarkan siapapun mengambilnya dari kamu. Itulah wasiat terakhir istriku, dan aku tidak akan mengkhianati wasiat itu. Pagi harinya, aku bangun dengan keputusan bulat. Aku harus menghadapi Siti. Aku harus bicara dengannya secara terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, aku memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat, mengumpulkan semua bukti yang ada. Beberapa hari kemudian, Siti datang lagi. Wajahnya sumringah. Dia membawa plastik berisi buah-buahan. Ayah, Siti bawain buah kesukaan ayah. Jeruk Pontianak sama apel Fuji. Terima kasih Siti. Kami duduk di ruang keluarga. Siti membuatkan teh untuk kami berdua. Dia terlihat sangat perhatian, memastikan aku nyaman, menanyakan kesehatanku. Semua itu sekarang terasa palsu di mataku. Ayah, Siti memulai. Siti sudah pikirkan matang-matang. Siti rasa yang terbaik untuk ayah memang pindah ke apartemen lansia. Siti sudah survei beberapa tempat. Ada satu yang bagus banget di kawasan Menteng. Dekat rumah sakit Medistra, fasilitas lengkap, lingkungannya nyaman. Mau nggak ayah kita survei bareng minggu depan? Aku menatapnya. Siti, ayah sudah bilang, ayah tidak mau pindah. Tapi ya, ini demi kebaikan ayah. Ayah kan sudah tidak muda lagi. Kalau tinggal di rumah besar sendirian, bahaya. Kami di rumah juga khawatir terus mikirin ayah. Kalau Siti khawatir, Siti bisa lebih sering berkunjung. Atau kalau mau, Siti dan keluarga bisa pindah ke sini, tinggal bersama ayah. Rumah ini kan besar, cukup untuk kita semua. Siti terdiam sejenak. Aku bisa lihat dia berpikir cepat mencari alasan. Ayah, kita nggak bisa pindah ke sini. Rudi kerja di BSD, jauh kalau dari sini. Anak-anak sekolah di sana juga, nggak praktis. Kalau begitu, status quo saja. Ayah di sini, kalian di sana. Ayah, baik-baik saja. Siti menghela napas panjang. Dia terlihat frustrasi. Ayah, kenapa susah sekali sih diajak bicara? Siti cuma mau bantu. Bantu atau mau dapat uang dari penjualan rumah ini? Tanyaku tiba-tiba. Wajah Siti langsung berubah. Dia terlihat terkejut dan sedikit panik. Ayah ngomong apa sih? Siti nggak ngerti. Ayah dengar pembicaraan Siti dengan agen properti malam itu. Dan ayah juga sudah lihat catatan rencana penggunaan uang dari penjualan rumah ini yang ada di tas Siti. Siti terdiam. Wajahnya memucat. Dia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya,
Dia berkata, "Pelan, Ayah, salah paham." Salah paham yang mana? Pembicaraan dengan Bu Ani yang menanyakan harga rumah ini? Atau catatan tentang down payment rumah baru 3 miliar dan mobil baru 1 miliar? Air mata mulai menggenang di mata Siti. Tapi aku tidak tahu apakah itu air mata tulus atau hanya acting. "Ayah, Siti bisa jelasin?" "Jelaskan apa?" "Bahwa selama ini semua perhatian Siti hanya topeng. Bahwa yang Siti mau hanya uang dari rumah ini." "Bukan begitu ya? Siti memang peduli sama Ayah." "Peduli dengan cara berbohong? Peduli dengan cara manipulasi? Itu namanya peduli?" Siti menangis sekarang. Dia menundukkan kepalanya, bahunya bergetar. Siti minta maaf. "Yah, Siti salah. Tapi Siti juga butuh." "Butuh apa? Rumah baru? Mobil baru? Itu lebih penting dari menjaga kehormatan dan menghargai Ayah." "Rumah kami sekarang memang sudah kecil ya. Anak-anak sudah besar, butuh kamar sendiri. Kami sudah coba nabung, tapi nggak cukup untuk beli rumah yang lebih besar di lokasi yang bagus." Siti pikir, toh Ayah juga nggak butuh rumah sebesar ini. Jadi Siti pikir, Ayah sudah tidak perlu apa-apa. Ayah hanya perlu tempat tidur dan makan, kenangan, perasaan, semua itu tidak penting? Siti nggak bermaksud begitu ya. Tapi itulah yang Siti lakukan. Siti menganggap rumah ini hanya aset yang bisa dijual untuk membiayai kehidupan Siti yang lebih mewah. Aku berdiri, meninggalkan Siti yang masih menangis di sofa. Aku naik ke kamar, menutup pintu, dan duduk di tepi tempat tidur. Aku menatap foto Dewi di meja nakas. "Dewi, apa yang harus aku lakukan? Dia anak kita." Tapi dia sudah tidak seperti dulu lagi. Aku mendengar pintu kamar diketuk pelan. "Ayah, Siti mau bicara." "Pulang Siti, Ayah mau sendiri dulu." "Ayah, maafin Siti. Please, pulang." Aku mendengar langkah kaki menjauh, kemudian suara pintu depan ditutup. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Hatiku hancur. Anak yang kubesarkan dengan penuh cinta ternyata bisa serakah seperti ini. Tapi di sisi lain, aku juga berpikir, mungkin aku yang terlalu keras. Mungkin aku harus lebih memahami situasi mereka. Mungkin mereka memang butuh bantuan finansial, tapi apakah caranya harus seperti ini? Apakah mereka tidak bisa jujur dan meminta bantuan dengan cara yang terhormat? Beberapa hari berlalu tanpa ada kabar dari Siti. Aku juga tidak menghubunginya. Aku butuh waktu untuk menenangkan pikiran dan perasaan. Aku menghabiskan waktu dengan berkebun di taman belakang, membaca buku, dan kadang ngobrol dengan tetangga. Pak Joko, tetangga sebelah, suatu sore mampir membawa kue. "Pak Budi, istrinya baru bikin kue, ini buat Pak Budi." "Terima kasih Pak Joko, mau mampir sebentar?" Kami duduk di teras depan, menikmati teh dan kue. "Pak Budi kok kelihatan kurus dan lesu akhir-akhir ini? Ada masalah?" tanya Pak Joko. Aku terdiam sejenak, lalu memutuskan untuk bercerita sedikit. "Pak Joko, kalau anak kita minta kita jual rumah untuk bantu mereka, gimana menurut Pak Joko?" Pak Joko terkejut. "Wah, itu pertanyaan berat. Tergantung alasannya kenapa, Pak. Kalau memang mereka butuh banget untuk hal yang urgent, seperti biaya pengobatan atau usaha yang bagus, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kalau cuma untuk gaya hidup atau keinginan yang tidak urgent, sebaiknya tidak. Rumah ini kan kenangan Pak Budi dengan almarhumah Bu Dewi." Aku mengangguk. "Betul Pak, ini rumah kenangan kami. Kalau boleh saran, Pak Budi bicara baik-baik dengan anak Pak Budi. Tanyakan alasan sebenarnya. Mungkin ada jalan tengah yang bisa diambil tanpa harus jual rumah." Nasihat Pak Joko masuk akal. Mungkin aku memang perlu bicara lagi dengan Siti dengan kepala dingin. 2 hari setelah percakapan dengan Pak Joko, Siti meneleponku. Suaranya terdengar pelan dan hati-hati. "Ayah, bisa Siti datang? Siti mau bicara baik-baik sama Ayah." Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, "Iya, datang saja." Sore itu Siti datang sendirian, tanpa Rudi. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab seperti habis menangis. Dia duduk di hadapanku dengan kepala tertunduk.
Ayah, Siti minta maaf untuk semuanya. Siti tahu Siti salah. Aku hanya diam, menunggu dia melanjutkan. Siti nggak bermaksud menyakiti ayah atau mengkhianati kepercayaan ayah. Tapi Siti memang butuh uang. Rumah kami sekarang benar-benar sudah tidak memadai. Anak-anak bertengkar terus karena harus berbagi kamar. Rudi juga merasa tidak nyaman setiap kali ada tamu datang karena rumahnya kecil. Kami sudah coba cari pinjaman bank, tapi dengan cicilan rumah sekarang yang masih berjalan, bank tidak mau kasih pinjaman tambahan. Aku mendengarkan dengan seksama. Setidaknya sekarang dia mulai jujur. Siti lihat rumah ayah yang besar dan lokasi strategis. Siti pikir kalau rumah ini dijual, ayah bisa dapat uang banyak. Ayah bisa pindah ke tempat yang lebih praktis dan aman, dan sisanya bisa dipakai untuk bantu kami. Dalam pikiran Siti, itu win-win solution. Ayah lebih nyaman, kami juga terbantu. Tapi Siti tidak pernah memikirkan perasaan ayah, kataku pelan. Siti tidak pernah tanya apakah ayah mau atau tidak. Siti langsung ambil keputusan sendiri dan mencoba manipulasi ayah dengan berbagai cara. Siti mengusap air matanya. Siti tahu ya, Siti salah. Siti harusnya jujur dari awal. Harusnya Siti bilang, "Ya, kami butuh bantuan. Bisa nggak ayah bantu kami?" Bukan dengan cara bohong dan manipulasi seperti ini. Aku meraih tangannya. Siti, ayah tidak pernah bilang tidak akan bantu kalian. Tapi cara Siti salah. Ayah merasa dikhianati oleh anak sendiri. Rumah ini bukan hanya aset buat ayah. Ini tempat kenangan ayah dengan ibu. Ini janji ayah sama ibu untuk jaga rumah ini. Siti mengerti sekarang ya. Maafin Siti. Kami berdua terdiam cukup lama. Suasana rumah terasa berat dengan emosi yang berkecamuk. Siti, aku memecah keheningan. Cerita ke ayah, sebenarnya kalian butuh berapa? Dan untuk apa saja? Siti menghela napas panjang. Kami mau beli rumah yang lebih besar. Rumah yang kami incar ada di kawasan BSD juga, dekat dengan rumah kami sekarang. Harganya 5 miliar. Kami berencana jual rumah sekarang yang kira-kira dapat 2 miliar. Jadi masih kurang 3 miliar untuk down payment. Dan kalian pikir dengan jual rumah ayah dapat 8 miliar. Sisanya setelah beli apartemen untuk ayah, bisa untuk down payment rumah kalian? Siti mengangguk malu. Iya ya, Siti tahu itu egois. Siti minta maaf. Selain rumah, kalian juga mau beli mobil baru? Mobil kami sudah tua, sering mogok. Rudi butuh mobil yang reliable untuk kerja. Kami rencanakan beli mobil sekitar 1 miliar. Aku berpikir panjang. Di satu sisi, aku ingin membantu anak dan cucuku. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa mengorbankan rumah yang berarti sangat banyak bagiku. Siti, ayah mengerti kalian butuh bantuan. Tapi rumah ini tidak akan ayah jual. Ini final. Tapi ayah bisa bantu dengan cara lain. Mata Siti berbinar. Maksud ayah? Ayah punya tabungan dan deposito. Tidak banyak, tapi ada sekitar 1 miliar. Ayah bisa pinjamkan ke kalian. Tapi ini pinjaman ya Siti. Suatu saat harus dikembalikan. Tidak perlu sekaligus, bisa dicicil. Ayah tidak akan pakai bunga. Siti langsung memelukku. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Siti janji akan bayar kembali. Siti janji tidak akan mengecewakan ayah lagi. Tapi ada syaratnya, kataku tegas. Pertama, kalian harus belajar hidup sesuai kemampuan. Jangan gengsi atau ikut-ikutan gaya hidup orang lain. Kedua, kalian harus lebih sering berkunjung ke sini. Bukan karena mau minta uang, tapi karena benar-benar sayang sama ayah. Ketiga, jangan pernah berbohong atau manipulasi ayah lagi. Kalau butuh apa-apa, bilang terus terang. Siti janji, yah, Siti janji. Siti menangis, kali ini air mata ketulusan. Kami memeluk cukup lama. Aku merasakan kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Anakku memang salah, tapi dia masih anakku. Dia masih bisa diingatkan dan diperbaiki. Setelah itu, hubungan kami mulai membaik. Siti dan keluarganya memang lebih sering berkunjung. Tapi kali ini terasa berbeda, lebih tulus. Cucu-cucuku, Andi dan Rina, senang bermain di taman belakang.
tempat yang sama di mana ibunya dulu belajar bersepeda. Aku menceritakan berbagai kisah tentang nenek mereka, tentang bagaimana rumah ini dibangun, tentang kenangan-kenangan manis yang tersimpan di setiap sudut rumah. Rudi juga datang dan meminta maaf. Pak Budi, maafkan saya dan Siti. Kami terlalu fokus pada materi sampai lupa menghargai hal-hal yang lebih penting. Terima kasih, Bapak mau memaafkan dan membantu kami. Rudi, ayah mengerti kalian punya kebutuhan dan impian. Itu wajar, tapi jangan sampai impian itu membuat kalian melakukan hal yang salah. Kerja keras, berdoa, dan bersyukur dengan apa yang ada. Saya mengerti, Pak. Kami akan belajar dari kesalahan ini. Minggu-minggu berlalu dengan damai. Aku merasa lega karena masalah dengan Siti sudah terselesaikan. Rumahku tetap aman dan hubungan dengan keluarga juga mulai pulih. Tapi ternyata ceritanya belum selesai. Suatu sore, sekitar sebulan setelah percakapan kami yang jujur itu, Siti datang dengan wajah yang sangat serius. Dia duduk di hadapanku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ayah, Siti mau jujur lagi. Ada sesuatu yang harus Siti sampaikan. Jantungku berdebar. Ada apa lagi? Sebenarnya, sebelum kejadian ini, Siti sudah terlanjur janji sama calon pembeli rumah ayah. Aku tersentak. Apa maksudnya? Waktu Siti masih berencana buat jual rumah ini, Siti sudah kontak dengan seorang pengusaha yang tertarik beli. Siti sudah kasih dia foto-foto rumah, surat tanah fotokopi, dan berbagai informasi. Dia sangat tertarik dan sudah siap membayar cash 8 miliar. Bahkan, dia sudah bayar Siti uang tanda, jadi 50 juta. Aku terdiam, mencerna informasi ini. Dan sekarang, karena ayah tidak jadi jual rumah, calon pembeli itu marah. Dia minta uang tanda, jadi dikembalikan 2 kali lipat, 100 juta sebagai kompensasi. Kalau tidak, dia ancam akan laporkan Siti ke polisi karena penipuan. Siti, aku membentak. Kamu sudah terima uang tanda jadi tanpa sepengetahuan ayah? Kamu sudah kasih fotokopi surat tanah rumah ini? Siti menangis. Siti tahu Siti salah. Waktu itu Siti sangat yakin bisa meyakinkan ayah untuk jual rumah. Siti tidak sangka ayah akan sekeras ini menolak. Dan sekarang Siti dalam masalah besar. Aku merasa kepalaku pusing. Apalagi ini? Masalahnya ternyata lebih rumit dari yang kubayangkan. Siapa orang ini? Dari mana kamu kenal dia? Namanya Pak Hendro. Siti kenal lewat Bu Ani, agen properti itu. Pak Hendro ini pengusaha kaya, punya beberapa properti di Jakarta. Dia mau beli rumah ayah untuk investasi. Dan sekarang dia minta 100 juta atau akan laporkan kamu ke polisi. Iya ya, Siti sudah coba negosiasi, tapi dia tidak mau. Dia bilang dia sudah menolak penawaran properti lain karena yakin akan beli rumah ini. Dia merasa dirugikan. Aku mengusap wajahku. Ini benar-benar mimpi buruk. Siti, ini masalah besar. Kamu tidak berhak menjual rumah ini atau menerima uang tanda jadi. Surat rumah ini masih atas nama ayah. Secara hukum, kamu bisa dijerat dengan tindak pidana penipuan. Siti tahu ya, makanya Siti bingung. Siti tidak tahu harus bagaimana. Aku berpikir keras. Kalau masalah ini sampai ke polisi, nama baik keluarga kami akan hancur. Siti bisa masuk penjara. Cucu-cucuku akan malu. Ini tidak boleh terjadi. Berapa uang yang kamu dan Rudi punya sekarang? Kami punya tabungan sekitar 30 juta. Sisanya sudah kami pakai untuk down payment rumah baru dan berbagai keperluan lain setelah ayah kasih pinjaman. Jadi kalian sudah pakai uang pinjaman ayah? Siti mengangguk lemah. Kami sudah terikat kontrak pembelian rumah baru ya. Kalau kami mundur, uang down payment hangus. Aku menghela napas panjang. Situasinya semakin rumit. Baiklah, ayah akan bantu bayar kekurangannya. Tapi Siti, ini benar-benar yang terakhir. Setelah ini, kalian harus belajar bertanggung jawab penuh atas hidup kalian. Ayah tidak akan selalu ada untuk menutup kesalahan-kesalahan kalian. Terima kasih ya, Siti janji ini yang terakhir. Aku mengeluarkan uang 70 juta dari tabunganku
untuk menutupi kekurangan 100 juta yang harus dikembalikan ke Pak Hendro. Siti dan Rudi menambahkan 30 juta dari tabungan mereka. Keesokan harinya, kami bertemu dengan Pak Hendro di sebuah kafe. Dia pria paruh baya, berjas rapi, dengan tatapan tajam yang intimidatif. "Jadi ini yang punya rumah?" tanyanya sambil menatapku. "Iya, saya Budi Santoso, pemilik rumah yang dimaksud." "Putri Anda sudah membuat saya rugi besar, Pak. Saya sudah menolak 3 penawaran properti lain karena yakin akan membeli rumah Bapak. Sekarang tidak ada yang saya dapat. Saya minta maaf atas kesalahan anak saya. Dia bertindak tanpa sepengetahuan saya. Rumah itu memang tidak untuk dijual. Tapi dia sudah terima uang tanda jadi saya. Itu adalah bentuk kesepakatan." "Saya mengerti. Karena itu, kami kembalikan uang Bapak 2 kali lipat sebagai kompensasi. Ini 100 juta. Aku menyerahkan amplop berisi uang tunai. Pak Hendro menghitung uangnya dengan teliti. "Oke, saya terima. Tapi saya ingatkan, jangan main-main dengan bisnis. Reputasi itu penting di dunia ini. Sekali Anda khianati kepercayaan orang, susah untuk mendapatkannya kembali." "Saya mengerti. Sekali lagi, mohon maaf." Setelah Pak Hendro pergi, aku menatap Siti dengan pandangan lelah. "Siti, ayah harap kamu benar-benar belajar dari semua ini. Ketidakjujuran dan keserakahan hanya akan membawa masalah. Ayah sudah habis banyak uang dan energi untuk menutupi kesalahanmu. Jangan ada lagi kejadian seperti ini." Siti janji, "Yah, Siti benar-benar menyesal. Siti akan jadi anak yang lebih baik." Aku berharap itu benar. Tapi dalam hati, aku merasa lelah dengan semua drama ini. Beberapa minggu kemudian, kehidupan mulai kembali normal. Siti dan keluarganya pindah ke rumah baru mereka di BSD. Rumahnya memang lebih besar dan nyaman. Aku senang melihat cucu-cucuku bahagia dengan kamar mereka sendiri. Tapi, masalah belum sepenuhnya selesai. Suatu malam, aku menerima telepon dari nomor yang tidak kukenal. "Pak Budi Santoso?" "Iya, saya. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya Wati, dari kantor Notaris Gunawan & Rekan. Besok, Senin tanggal 15, kami akan datang ke rumah Bapak untuk proses jual beli properti. Mohon Bapak sudah siapkan semua dokumen yang diperlukan." Aku terkejut. "Maaf, saya tidak ada rencana menjual properti. Mungkin Anda salah sambung?" "Tidak, Pak. Kami sudah dijadwalkan oleh putri Bapak, Ibu Siti. Beliau yang mengatur semuanya." Jantungku berdetak cepat. "Apa? Saya tidak pernah setuju untuk itu. Saya akan bicara dengan putri saya dulu." "Baik, Pak. Tapi kalau memang ada kesalahpahaman, mohon segera diberitahukan, karena calon pembeli sudah menunggu." Aku langsung menelepon Siti. Dia tidak mengangkat. Aku telepon berkali-kali, tapi tetap tidak ada jawaban. Aku telepon Rudi, juga tidak diangkat. Perasaanku sangat tidak enak. Pagi harinya, aku langsung pergi ke rumah Siti di BSD. Aku mengetuk pintu dengan keras. Rudi yang membuka pintu. Wajahnya terlihat terkejut melihatku. "Pak Budi, ada apa pagi-pagi?" "Di mana Siti? Aku harus bicara dengannya sekarang." Siti sedang tidak ada di rumah, Pak." "Jangan bohong, mobilnya ada di garasi. Panggil dia sekarang." Rudi terlihat gugup. Akhirnya Siti keluar dari dalam rumah, wajahnya pucat. "Ayah, kenapa datang sepagi ini? Kenapa notaris telepon ayah bilang besok mau proses jual beli rumah ayah? Kamu janji tidak akan berbuat macam-macam lagi." Siti terdiam. Air matanya mulai mengalir. "Ayah, maafin Siti. Siti terlanjur basah. Rumah baru yang kami beli ini lebih mahal dari perkiraan. Renovasi juga menghabiskan banyak uang. Uang pinjaman dari ayah tidak cukup. Kami sudah terlalu dalam. Kami tidak bisa mundur. Kalau ayah tidak bantu jual rumah, kami akan terlilit hutang. Kami bisa kehilangan rumah ini dan rumah lama kami." Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Jadi, setelah semua yang terjadi, kamu masih berani berbohong lagi. Kamu masih berani mengatur notaris tanpa sepengetahuan ayah." "Siti terpaksa ya. Siti tidak punya pilihan lain." "Kamu selalu punya pilihan, Siti.
kamu bisa jujur, kamu bisa bilang kamu dalam kesulitan, tapi kamu memilih untuk berbohong dan mengkhianati ayah lagi. Rudi mencoba melerai. Pak Budi, kami benar-benar dalam kesulitan. Kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Kami sudah coba pinjam ke bank, ke teman, tapi tidak ada yang bisa bantu. Rumah Bapak adalah satu-satunya jalan keluar. Jalan keluar untuk kalian, tapi penjara emosional untuk ayah. Kalian tidak pernah memikirkan perasaan ayah. Rumah itu adalah segalanya buat ayah. Siti berlutut di hadapanku. Ayah, please, Siti mohon, bantu kami satu kali ini. Setelah ini, Siti janji tidak akan minta apa-apa lagi. Siti janji akan bayar semua hutang ke ayah. Please, ya. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Berdiri Siti, jangan mempermalukan diri. Siti berdiri, masih menangis. Ayah akan batalkan notaris besok. Dan ayah mau kalian tahu, setelah ini, hubungan kita berubah. Ayah tetap sayang sama kalian, tapi ayah tidak bisa lagi percaya. Kalian harus tanggung jawab sendiri atas pilihan-pilihan kalian. Ayah, please jangan begini. Ini pilihan kalian sendiri, Siti. Kalian yang membuat ayah seperti ini. Aku meninggalkan rumah mereka dengan hati yang sangat berat. Aku merasa seperti kehilangan anakku. Anak yang kubesarkan dengan cinta, ternyata tidak menghargai ayahnya sama sekali. Sesampainya di rumah, aku langsung menelepon kantor notaris dan membatalkan janji besok. Aku juga menelepon pengacaraku untuk memastikan tidak ada orang yang bisa menjual rumahku tanpa seizinku, termasuk anakku sendiri. Pengacaraku memberi saran, Pak Budi, sebaiknya Bapak buat surat wasiat yang jelas tentang rumah ini. Dan kalau perlu, Bapak bisa pertimbangkan untuk membuat perjanjian yang menyatakan bahwa rumah ini tidak boleh dijual selama Bapak masih hidup. Dan setelah Bapak meninggal, rumah ini akan menjadi warisan dengan ketentuan tertentu. Itu bisa dilakukan? Bisa, Pak. Kami bisa atur semuanya secara legal. Dengan begitu, tidak ada siapapun yang bisa memaksa Bapak atau menjual rumah ini tanpa persetujuan Bapak. Tolong diatur ya. Ayah tidak mau ada drama lagi. Beberapa hari kemudian, semua dokumen legal sudah diatur dengan rapi. Rumahku aman secara hukum. Tidak ada yang bisa menjualnya tanpa persetujuanku. Dan setelah aku meninggal, rumah ini akan diwariskan ke Siti dengan syarat rumah tidak boleh dijual dalam 10 tahun pertama. Itu adalah caraku untuk menghormati kenangan dengan Dewi dan memastikan rumah ini tidak langsung dijual begitu aku meninggal. Siti tidak menghubungiku lagi setelah kejadian itu. Aku juga tidak menghubunginya. Kami seperti orang asing yang kebetulan ada hubungan darah. Tapi aku sering memikirkan cucu-cucuku, Andi dan Rina. Mereka tidak bersalah dalam semua drama ini. Aku ingin tetap dekat dengan mereka, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya tanpa harus berurusan dengan Siti. Suatu sore, aku dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang tidak terduga. Rudi datang sendirian. Pak Budi, bisa saya bicara sebentar? Aku mempersilakan dia masuk, meski dengan perasaan waspada. Pak, saya datang untuk minta maaf. Minta maaf atas semua yang sudah terjadi. Siti dan saya sudah salah besar. Kami terlalu ambisius, terlalu menginginkan gaya hidup yang di luar kemampuan kami. Kami sampai mengkhianati kepercayaan Bapak berkali-kali. Aku hanya mendengarkan. Sejak kejadian terakhir, Siti sangat terpukul. Dia menyadari dia sudah kehilangan ayahnya. Dia menangis setiap malam, menyesali semua yang sudah dia lakukan. Andi dan Rina juga sering tanya, kenapa kita tidak pernah ke rumah kakek lagi? Mendengar nama cucu-cucuku disebut, hatiku sedikit luluh. Saya tahu Bapak sangat kecewa dengan kami, tapi saya mohon, jangan putuskan hubungan dengan cucu-cucu Bapak. Mereka tidak bersalah. Mereka sangat sayang dengan kakek mereka. Ayah juga sayang dengan mereka, kataku pelan. Tapi ayah tidak tahu bagaimana caranya dekat dengan mereka tanpa berurusan dengan Siti yang selalu berbohong. Pak, Siti berjanji akan berubah. Dia sudah menyadari kesalahannya.
Kami akan konseling ke psikolog untuk masalah keuangan dan relationship kami. Kami akan belajar hidup lebih sederhana dan jujur. Aku menatapnya. Rudy, ini bukan yang pertama kali Siti berjanji. Dia sudah berjanji berkali-kali, tapi tetap mengulang kesalahan yang sama. Saya tahu, Pak, tapi kali ini berbeda. Siti benar-benar sadar. Dia sampai mau ikut konseling, itu menunjukkan dia serius untuk berubah. Aku terdiam lama, berpikir, baiklah, ayah bersedia memberi satu kesempatan lagi. Tapi ini benar-benar yang terakhir. Kalau Siti mengecewakan ayah lagi, selesai. Ayah tidak akan memaafkan lagi. Rudy tersenyum lega. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Saya janji akan jaga Siti dan pastikan dia tidak mengulang kesalahan lagi. Beberapa hari kemudian, Siti datang dengan Andi dan Rina. Cucu-cucuku langsung berlari memelukku. Kakek, kami kangen kakek, teriak Andi. Kakek, kenapa lama sekali nggak ketemu kami? Tanya Rina dengan mata polosnya. Aku memeluk mereka erat. Kakek juga kangen kalian. Maaf ya, kakek agak sibuk. Siti berdiri di belakang mereka dengan kepala tertunduk. Ayah, Siti minta maaf. Siti tahu kata-kata Siti sudah tidak ada artinya lagi karena Siti sudah sering berjanji tapi tetap mengecewakan ayah. Tapi Siti mau buktikan dengan tindakan. Siti akan berubah. Siti janji. Aku menatapnya. Aku melihat penyesalan tulus di matanya. Entah ini akting atau benar-benar tulus, aku tidak tahu. Tapi sebagai seorang ayah, aku ingin percaya bahwa anakku bisa berubah. Ayah mau lihat buktinya Siti, bukan hanya kata-kata. Siti mengerti ya, Siti akan buktikan. Kami menghabiskan sore itu bersama. Andi dan Rina bermain di taman belakang. Aku menceritakan kisah tentang nenek mereka, tentang bagaimana nenek mereka dulu sangat menyayangi tempat ini. Mereka mendengarkan dengan antusias. Setelah anak-anak masuk ke dalam rumah untuk minum, Siti dan aku duduk di taman belakang. Ayah, Siti mau cerita. Sebenarnya, Siti dan Rudy sudah mulai konseling. Psikolog kami bilang, Siti ada masalah dengan money mindset dan materialistic value. Siti terlalu membandingkan diri dengan orang lain, terlalu menginginkan hal-hal yang di luar kemampuan. Itu yang bikin Siti nekat melakukan hal-hal yang salah. Aku mengangguk, mendengarkan. Psikolog juga bilang, Siti mungkin tidak sadar, tapi Siti sebenarnya takut tidak dihargai. Takut dilihat rendah karena rumah kecil atau mobil tua. Jadi, Siti mencoba kompensasi dengan mengejar barang-barang mahal. Tapi, cara Siti salah. Siti sampai mengorbankan hubungan dengan ayah, hal yang jauh lebih berharga. Ayah senang Siti sudah mulai sadar, kataku. Harga diri tidak datang dari rumah besar atau mobil mewah. Harga diri datang dari integritas, kejujuran, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Siti baru mengerti itu sekarang ya. Maaf, Siti baru sadar setelah menyakiti ayah berkali-kali. Kami terdiam, menikmati semilir angin sore. Siti, aku berkata pelan, rumah ini memang akan menjadi milik kamu suatu saat nanti, setelah ayah meninggal. Tapi ayah sudah buat wasiat yang menyatakan rumah ini tidak boleh dijual dalam 10 tahun pertama. Ayah mau rumah ini tetap ada, mengingatkan kamu dan cucu-cucu ayah tentang keluarga kita, tentang cinta kakek dan nenek kalian. Siti mengangguk. Siti mengerti ya, dan Siti janji. Bahkan setelah ayah tiada, Siti tidak akan jual rumah ini. Siti akan jaga sebagai kenangan keluarga kita. Aku tersenyum tipis. Entah janji ini akan ditepati atau tidak, hanya waktu yang akan menjawab. Minggu-minggu berikutnya menunjukkan perubahan positif. Siti dan keluarganya mulai rutin berkunjung setiap minggu. Tidak ada lagi agenda tersembunyi. Tidak ada lagi pembicaraan tentang menjual rumah atau apartemen lansia. Mereka datang benar-benar untuk menghabiskan waktu bersama. Aku juga diundang ke rumah baru mereka untuk makan malam bersama. Rumah mereka memang lebih besar dari yang lama, tapi tidak mewah berlebihan. Mereka bilang, sudah batal, beli mobil baru, memutuskan untuk perbaiki mobil lama saja.
Itu langkah kecil, tapi menunjukkan mereka mulai belajar hidup lebih sederhana. Suatu hari, Siti membawa foto-foto lama dari rumah. Foto-foto kami saat dia masih kecil, foto pernikahan kami, foto Dewi di berbagai momen. Ayah, Siti mau buat album kenangan keluarga. Siti mau anak-anak tahu tentang nenek mereka, tentang sejarah keluarga kita. Siti mau mereka belajar menghargai hal-hal yang penting dalam hidup, bukan hanya materi. Aku terharu. Mungkin Siti memang benar-benar mulai berubah. Kami menghabiskan sore itu menyusun album bersama. Setiap foto punya cerita. Aku menceritakan bagaimana aku dan Dewi bertemu, bagaimana kami menikah dengan sederhana karena tidak punya uang banyak, bagaimana kami bekerja keras untuk membeli rumah ini, bagaimana kami membesarkan Siti dengan cinta. Nenek kalian adalah wanita yang luar biasa, kataku pada Andi dan Rina. Dia tidak punya banyak harta, tapi dia kaya dengan cinta dan kebijaksanaan. Dia selalu bilang, yang penting dalam hidup bukan seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa banyak kamu bisa memberi, dan seberapa tulus kamu mencintai orang-orang di sekitarmu. Andi dan Rina mendengarkan dengan serius, matanya berbinar. Kakek, kami janji akan jadi seperti nenek. Kami akan jadi orang baik, kata Rina dengan tulus. Aku memeluk mereka. Kakek yakin kalian akan jadi anak-anak yang luar biasa. Siti tersenyum melihat pemandangan itu. Air matanya mengalir, tapi kali ini air mata kebahagiaan. Terima kasih ya, sudah mau kasih Siti kesempatan lagi. Siti tidak akan sia-siakan. Ayah harap begitu, Siti. Malam itu, setelah mereka semua pulang, aku duduk sendirian di ruang tengah. Aku menatap foto Dewi. Dewi, anak kita sempat tersesat, tapi sepertinya dia mulai menemukan jalan kembali. Aku harap kamu bangga dengan dia. Aku masih jaga rumah kita, seperti janjimu. Rumah ini akan tetap berdiri, menjadi saksi cinta kita, menjadi tempat keluarga kita berkumpul. Aku merasakan kedamaian yang sudah lama tidak kurasakan. Mungkin perjalanan ini penuh luka dan kekecewaan, tapi ada pembelajaran berharga. Aku belajar untuk lebih tegas, Siti belajar untuk lebih menghargai, dan kami semua belajar bahwa keluarga dan cinta jauh lebih berharga dari materi apapun. Rumah ini tetap berdiri kokoh di Kemang, menyimpan kenangan indah masa lalu, dan menjadi tempat menciptakan kenangan baru untuk masa depan. Dan aku, di usia senjaku, masih bisa merasakan kehangatan keluarga yang mulai pulih.